Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman di channel YouTube Coach Hendra Hilman. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, seperti biasa Anda bisa komen di bawah ya, dan Anda bisa subscribe, jangan lupa, dan share ke teman-teman Anda, karena saya yakin kalau Anda sharing, Anda juga caring ya, Anda juga peduli kepada teman-teman Anda. Oke, so siapa yang mau kalau bisnisnya semakin hari semakin bertambah baik? Siapa yang mau kalau bisnisnya setiap hari customernya tambah banyak? Siapa yang mau kalau setiap hari bisnisnya omsetnya tambah banyak? Siapa yang mau? Nah, ya, saya yakin semuanya mau. Yang mau silakan tulis di bawah. Saya mau, saya mau, saya mau, gitu ya. Nah, karena kalau Anda mau dan Anda punya keyakinan dan Anda punya strategi, pastinya bisnis Anda semakin keren, ya. Nah, jadi hari ini saya akan share framework, ya. Saya akan share framework atau kerangkanya, guidelines-nya, supaya Anda yang punya bisnis apapun, Anda bisa, satu, grow the business, kedua, bisa sustain the business. Sekali lagi, kalau Anda punya bisnis di bisnis apapun, satu, Anda bisa grow, semakin bertumbuh bisnisnya, kedua, Anda bisa sustain. Tapi Anda tentu harus kerja keras ya. Saya bantu dengan framework ini, saya bantu dengan kerangka ini, sehingga lebih memudahkan Anda pada saat Anda menjalankan usaha dan bisnis Anda. Oke, so simak video ini sampai habis ya. Fokus, kalau Anda tidak jelas, Anda bisa ulangi lagi ya. Dan Anda bisa komen di bawah apa yang Anda dapatkan dari pembelajaran di video ini. Oke, so yang pertama, jadi apapun bisnis Anda bisa gunakan ini. Pertama, Anda harus tahu. Saya sebut di sini namanya leads. Ya, leads. Leads itu apa? Leads itu adalah calon customer. Jadi kalau Anda punya bisnis, Anda harus tahu who-nya siapa. Ya. Nah, saya sudah bahas spesifik who di video saya, bahkan saya bahas sampai 2 video, ya. Topik 1 dan topik 2. Karena saya ingin agar Anda yang punya bisnis, Anda sangat mengerti ini. Jadi who ini atau leads ini, ya, biasanya mereka itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, setiap kali mereka pasti, ya, apalagi zaman sekarang, pasti melihat sosial media, lihat Instagram, lihat TikTok, lihat Facebook, lihat apalagi, pokoknya mereka pasti lihat sosial media. Ya, mungkin juga mereka aktif di YouTube, berarti nonton video ini, nonton video itu, dan sebagainya. Bisa jadi mereka juga terus-terusan aktif di WhatsApp, gitu kan? Ya, jadi leads ini atau calon customer Anda, potensial customer Anda, pasti mereka melihat sosial media. Kalau kita bermain sosial media, apalagi sekarang semua zaman digital, semua pasti lihat sosial media. Juga search engine, Google, juga YouTube, ya, itu semua. Nah, pertanyaannya, pada saat mereka lihat sosial media, cari di mesin pencari seperti Google atau YouTube, apakah ada bisnis Anda apa tidak? Ya, begitu mereka ketik di Google, begitu mereka search di YouTube, begitu mereka buka Instagram atau buka TikTok atau buka Facebook atau apapun, apakah ada bisnis Anda? Kalau tidak ada, nah, bisa jadi mereka mungkin pilih kompetitor. Berarti disinilah yang namanya marketing Anda mulai. Ya. Disinilah namanya marketing Anda mulai. Oke, tujuan marketing apa? Tujuan marketing adalah membuat leads ini terpengaruh karena ada persepsi yang dibangun. Jadi marketing saya tuliskan di sini ya. Sorry, di sini adalah ada awareness, di sini ya, dan satu lagi, Anda juga harus punya story. Nah, harus punya story tentang produk Anda, tentang bisnis Anda. Harus ada story-nya. Kenapa harus ada story-nya? Kalau Anda tidak ada story-nya, ya, customer merasa terlalu banyak, atau bukan begitu. Calon customer melihat terlalu banyak produk, ya. Kalau buka marketplace, nah, marketplace juga sama. Leads ini bisa jadi juga dia suka belanja di marketplace, bisa suka belanja di, nggak tahu, marketplace apa yang sekarang favorit ya di Indonesia apa. Nah, bisa jadi mereka juga belanja ke sana. Pada saat mereka ketik kata kuncinya, misalnya sendal gunung atau sambal atau apa, Anda muncul nggak di sana? Itu namanya marketing. Bagaimana Anda create awareness,
Create story, story tahu dari mana? Lihat dari description-nya. Atau kalau Anda di Instagram berarti ada story-nya tentang produk Anda. Jadi ada sesuatu yang membuat list ini atau spesifik who ini mereka terpengaruh secara positif, dan akhirnya gara-gara marketing yang Anda lakukan, dan ini harusnya satu lagi selain awareness story, Anda harus membangun perception. Nah, saya sudah jelaskan apa itu perception. Perception adalah semuanya. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita baca, semuanya persepsi. Huruf, tipe huruf itu persepsi. Kata-kata, setiap kata itu persepsi. Black coffee sama kopi hitam, persepsi. Green tea sama teh hijau itu persepsi. Jadi semua yang kita lihat, semua yang kita rasakan, semua yang bisa kita mungkin kita fokus gitu ya, apa misalnya hari ini kita fokusnya misalnya lihat mobil warna hitam, itu semua persepsi. Jadi everything is perception. Ya, maka paling penting begitu Anda lihat angka, contoh Anda lihat Instagram, lihat followersnya misalnya 1000 atau followersnya 10.000, followersnya 100.000, 100k atau 10k, itu persepsi. Ya kan? Padahal is just a number, padahal cuma angka, tapi bisa membuat satu persepsi tersendiri. Produk kami sudah dijual lebih dari 100 juta piece se-Indonesia. Persepsi. Itu namanya persepsi. Right? So, dari awareness, dari story, dari persepsi, ini akan membuat yang namanya list itu, mereka akan, ya, kalau di Instagram mungkin mereka akan DM, direct message langsung ke Anda, nanya langsung, atau mereka bisa komen. Ini harganya berapa ya? Kalau mau beli gimana caranya ya? Komen. Atau bisa jadi kalau mereka misalnya lihat website Anda, lalu ada nomor WhatsApp, ya mungkin mereka bisa WhatsApp ke Anda. Jadi mereka mulai nanya. Jadi marketing Anda itu berhasil kalau leads ini bisa nanya. Leads ini bisa komen. Leads ini bisa WhatsApp. Itu artinya marketing strategi Anda berhasil. Nah, harusnya kalau setelah Anda lakukan marketing ini, banyak yang nanya, banyak yang komen, bukan cuma like ya, tapi komen dan benar-benar dia nanya gitu kan, dan WhatsApp langsung nanya tentang produk Anda, artinya your marketing strategi berhasil. Anda boleh tepuk tangan. Yeay, my strategi marketing berhasil. Ya, apapun strateginya, bisa pakai iklan ataupun bisa organik. Sampai sini dulu. Kalau Anda belum clear, Anda bisa ulang lagi video ini. Ya, nah ini tahap pertama. Ya, tahap pertama tadi saya bilang adalah begini. Ini kan tadi kita maunya, saya bilangnya adalah grow the business and sustain. Grow. Grow adalah ini pertama-tama Anda harus fokus ke yang namanya traffic. Ya. Nah, ini namanya traffic. Jadi yang disebut traffic bukan yang orang cuma follow atau orang cuma kasih like, bukan. Traffic itu yang ini nih. Nih. Ini namanya traffic. Ya, berapa banyak yang nanya, berapa banyak yang DM, berapa banyak yang komen gitu kan? Kalau di marketplace yang mengunjungi dan yang nanya. Ya, itu lebih penting. Yang mengunjungi dan yang nanya. Belum beli sih, tapi sudah nanya-nanya. Itu namanya traffic. Ya, itu tahap pertama. Oke, lanjut. Setelah trafficnya banyak dan Anda bisa ukur itu, tahap keduanya adalah berarti itu namanya potensial leads. Ya, potensial leads. Jadi potensial leads adalah orang-orang atau calon customer yang nanya-nanya, yang DM, yang komen, yang mungkin langsung ke WhatsApp, itu namanya potensial leads. Dari situ masuklah ke sales system Anda. Sales system. Ya. Nah, khusus mengenai pembahasan sales system, saya sudah bahas di video saya. Bagaimana framework sales system sehingga Anda bisa menjual produk apapun. Saya sudah bahas itu di video saya sebelumnya. Kalau Anda belum tahu, Anda silakan cek. Ya, cek apa itu frameworknya sales system. Tapi intinya adalah, kalau saya boleh bahas singkat ya, ini adalah sistem yang Anda create sehingga Anda punya calon customer itu mereka setelah masuk ke sales system Anda, mereka itu jadi beli atau buy your product. Buy your product, beli. Ini baru namanya customer.
Nah, sampai sini oke ya. Berarti yang pertama tahapannya adalah marketing atau leads ya, calon customer, belum potensial, mungkin masih leads aja. Lihat iklan Anda, lihat marketing communication Anda, baik dari iklan ataupun Anda organik caranya, boleh juga. Lalu mereka jadi nanya-nanya. Itu namanya traffic, potential leads. Dari potential lead, masuklah ke sales system Anda, baru jadi yang namanya customer. Nah, di sini Anda boleh tepuk tangan luar biasa. Wah, coach, ternyata produk saya ada yang beli. Woi, keren. Dan ternyata yang beli setiap hari bertambah. Kok bisa begitu? Karena sales system saya bagus. Oke? Jadi, contoh, misalnya Anda punya produk A lah. Produk A, produk B, produk C, terserah Anda jual di marketplace, gitu kan. Kalau kita jual di marketplace, ternyata kompetitor juga sama. Jualnya juga sama, mirip-mirip dengan kita. Bahkan mungkin sama, plek-plek sama, gitu kan. Bahkan mereka harganya lebih murah. Ya, artinya mungkin secara marketingnya mereka juga gencar, mereka optimasi, pasang iklan, atau mereka fokus di kata kunci, macam-macam. Ya, setelah itu, misalnya ini contoh di marketplace ya, Anda bisa jual dimanapun, toko konvensional juga boleh, atau jual di Instagram juga boleh, dan sebagainya. Tapi poin saya adalah mereka memfokuskan ke marketingnya bagus. Nah, pertanyaan, kalau Anda lihat analytical, misalnya contoh Anda lihat analytical di Tokopedia ataupun di Shopee ya. Berapa banyak yang mengunjungi, berapa banyak yang ke checkout counter dan bayar. Jadi kalau sales system Anda bagus, Anda bisa dari potential leads ke sini itu tinggi conversion rate-nya. Jadi ini ke sini itu namanya presentasi CR. Nah, CR saya kasih contoh. CR itu singkatan dari conversion rate. Jadi ini adalah tingkat kesuksesan Anda. Konversi, seberapa Anda bisa mengkonversi dari potensial leads ke jadi customer. Itu namanya CR. Jadi semakin tinggi CR Anda, semakin tinggi presentasi Anda, semakin bagus sales system Anda. Semakin rendah CR-nya, berarti semakin kurang baik atau semakin jelek nih. Atau mungkin bisa jadi kurang efektif sales system Anda. Bisa jadi marketingnya bagus, iklannya bagus, tapi nggak bisa golin. Ya, nah ini macam-macam sales sistemnya. Ada satu ya, kalau saya bahas cepat, ada di video saya. Silakan nonton video saya tentang framework sales system. Satu, bisa jual langsung ya, misalnya langsung pakai landing page gitu kan, bisa langsung jual, atau bisa website sendiri, boleh gitu kan. Kedua, bisa pakai CS. Jadi CS yang jawab gitu ya. Kalau ada calon customer yang nanya, CS yang jawab, tentunya CS-nya pasti udah ada skripnya, sehingga pada saat customer nanya sudah dijawab dengan baik. Atau ketiga, bisa jadi via telepon atau face to face, F2F gitu ya. Nah, jadi poin saya adalah untuk sales system tergantung produk Anda. Kalau produk Anda low ticket di bawah 1 juta, mungkin bisa jadi jual langsung. Ya, kalau produk Anda medium ticket, berarti mungkin bisa pakai CS ya, atau telemarketing. Tapi kalau produk Anda high ticket, di atas 5 juta, di atas 10 juta, kemungkinan harus ada langsung ngobrol atau harus face to face. Bisa jadi kalau zaman sekarang ya mungkin bisa online via Zoom dan sebagainya. Harus Anda jelaskan lebih detail. Tapi itu adalah sesi sales system. Ya. Jadi intinya seberapa bagus Anda bisnisnya atau seberapa bagus Anda bisa menilai bisnis Anda tergantung dari how good is your sales system. Kalau your sales system ya, CR dari potential leads ke customer itu kecil, berarti Anda harus benar-benar fokus di sini. Bagaimana cara Anda untuk mengoptimasikan lagi sales system Anda? Ya, kalau Anda sudah duplikasi, coach, kalau saya sudah duplikasi gimana? Contoh, saya udah punya reseller. Ya, pertama kalau saya jualan sendiri saya bisa, direct sale saya bisa. Tapi kalau begitu sama reseller atau saya punya distributor, ternyata mereka sales sistemnya kurang bagus, sehingga penjualannya mentok. Ada beberapa yang aktif, ada beberapa yang aktif. Nah, berarti sales sistemnya harus dibenahin ke reseller-resellernya, ke distributor-distributornya. Salah satunya adalah bagaimana cara mereka menawarkan produknya dan sebagainya. Semuanya harus dibenahin demi supaya memastikan CR-nya, balik lagi, CR-nya itu tinggi. Ya. Jadi ini berlaku untuk Anda yang juga punya bisnis ya, yang sudah terlalu mungkin punya banyak reseller atau punya banyak distributor, agen dan sebagainya. Ternyata Anda secara produk bagus, tetapi mereka kurang optimal menjualnya. Mereka mungkin bisa bikin iklan ya, mungkin bisa bikin Facebook Ads, bisa. Tapi mereka pada saat
bagaimana meyakinkan customer. Nah, itu mungkin jadi problem. Ya, bisa jadi mungkin mereka bisa meyakinkan customernya cuma dengan satu jurus pamungkas, yaitu apa? Harga kita lebih murah. Selain harga, mereka nggak bisa jualan. Nah, berarti ada yang salah. Bukan salah sih sebetulnya, harus lebih dioptimalkan lagi. Ya, kenapa kita cuma bisa jual kalau hanya ada diskon? Padahal sebetulnya kita harus bisa jual justru dengan harga yang lebih tinggi. Tanpa diskon pun bisa jual. Kenapa? Karena produk kita bagus dan memang itu yang dicari oleh target spesifiknya dan memang itu yang dibutuhkan. Ya, coach, berarti kalau gitu kita bisa kehilangan customer dong? Belum tentu. Belum tentu juga, ya. Kalau kita nembaknya tepat, tadi nih, di yang pertama. Kalau Anda nembaknya tepat di sini Anda akan dapat customer yang tepat dan bahkan mereka nggak nawar. Karena orang yang tepat. Ya, memang saya tahu mungkin untuk bisa dapetin yang betul-betul hebat dan tanpa nawar ya memang nggak semua customer begitu. Ya, tapi intinya adalah poin saya adalah harusnya Anda juga bisa jual produk Anda tanpa dengan harus ada diskon. Nah itu. Ya, itu contoh aja. Berarti this is sales system yang harus dipikirkan. Right? Oke, kalau Anda masih bingung, silakan ulangi lagi videonya. Right? Ini tahap kedua. Jadi tahap kedua adalah kita mulai bisa melihat atau menilai, mengukur jumlah customer yang masuk. Tergantung sales system Anda. Ya, kalau Anda punya sales systemnya bagus, bisa jadi customernya makin banyak. Kalau customer sales systemnya kurang bagus atau kurang optimal, mungkin ini berkurang. Atau bisa jadi karena bisa jadi kompetitornya makin banyak dan namanya leads itu bisa pindah-pindah kemana-mana. Kenapa bisa begitu? Ya bisa jadi mungkin kompetitor Anda memberikan atau memiliki sales system lebih baik. Mungkin. Atau mereka mungkin punya coach. Saya nggak tahu gitu ya. Tapi basically ini yang saya bantu klien-klien saya juga. Bagaimana mereka mengoptimalkan lagi sales systemnya sehingga customer-nya meningkat. Right. Good. Itu tahap kedua. Nah, tahap ketiga ini adalah supaya memastikan bisnisnya growing. Tadi yang pertama traffic, ya. Yang kedua supaya grow. Nah, ada yang ketiga. Yang ketiga adalah supaya bikin bisnisnya sustain. Nah, bayangkan tadi Anda udah punya customer. Ya. Nah, customer ini adalah aset Anda. Ya, aset Anda. Cuman kalau Anda tidak take care customer ini, mereka akan pindah ke kompetitor. Atau mereka mungkin akan loss, hilang. Ya, tidak bisa dikontak, di WA nggak bales atau apa. Mungkin karena mereka nggak pernah di-touch oleh Anda, nggak pernah disentuh oleh Anda. Padahal sebenarnya ini aset. Ya, nah berarti kalau Anda punya customer, apa yang harusnya Anda lakukan? Pertama, Anda harus klasifikasi dulu. A, B, C, D. Maksudnya gimana nih, Coach? Maksudnya adalah setiap customer yang masuk di bisnis Anda, itu mereka pasti kena kategori 4 ini. Yang A namanya asik. Asik itu ya bayarnya bagus, ya, cash. Kadang-kadang kita nggak usah jualan ke mereka, mereka beli sendiri gitu ya. Terus mereka kasih referensi lagi karena mereka begitu happy dengan produk kita dan bisnis kita. Jadi namanya customer A, asik. Customer B biasa. Ya biasalah ya. Kadang-kadang beli, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang juga minta diskon, kadang-kadang enggak. Tapi ya masih oke lah, reguler lah, repeat terus lah gitu ya. Biasa. Ada customer yang C. Ini capek deh. Jadi maksudnya gimana? Nanya, minta diskon, minta harga khusus, minta spesial, kirimannya minta diatur. Terus semuanya minta ini, minta bayarnya, minta tambah tempo dan sebagainya. Belinya cuma sedikit. Makanya capek gitu ngelayaninnya. Bahkan sampai malam nanya terus, mungkin sampai malam dia kadang-kadang ngelihat waktu. Kadang-kadang kita harus balas juga kalau kita masih mungkin CS-nya kurang optimal gitu kan. Anda yang balesin sendiri. Nah itu C. D, dah, gitu kan? Maksudnya gimana dah? Ya itulah customer-customer yang udah lebih parah dari Pak capek deh. Udah nawar, udah ngomong negatif, wah pokoknya mereka kayaknya melihat produk kita tuh kurang positif lah, gitu ya. Pokoknya mereka udah negatif lah gitu ya. Nggak tahu kenapa, apa kecewa dan sebagainya. Pokoknya itulah D. Nah dan setiap kali kita nawarin mereka udah nolak terus. Itu D, capek. Ya udah bukan capek lagi, udah setengah mati deh. Udah dada aja deh. Ya, berarti kalau punya customer, Anda harus kategorikan menjadi 4 kategoriin dulu. Oke, setelah itu, apa? Anda fokus. Yang fokus yang mana? A, B, atau C, D? Mana yang memberikan omset lebih gede? A, B, atau C, D? Ya, A dan B. Fokus ke sini. Fokus ke sini. Ini yang membuat bisnis Anda semakin sustain.
Ini yang membuat bisnis Anda semakin grow. Ini bikin Anda tambah capek. Ya, dan kalau Anda jadi customer, coba kira-kira Anda yang mana ya kalau jadi customer? Apakah Anda yang capek deh? Jangan-jangan Anda membuat mungkin kalau Anda beli sesuatu ya pada misalnya pada Anda punya sales gitu kan, atau Anda beli sesuatu, jangan-jangan Anda yang bikin salesnya capek gitu kan, ngurusin Anda. Hati-hati gitu kan, mesti introspeksi juga. Oke, so jadi fokusnya ke yang AB. Terus diapain? Ya satu, mesti ada relationship. Jadi kita mesti bangun relationship sama mereka. Ya, get in touch, bangun relationship, ya, ngobrol ataupun ya tanya kabar, atau bisa jadi kita kasih sesuatu, kasih gift, ya, kasih kue ulang tahun. Pokoknya kita perhatiin. Jadi bangun relationship, kita perhatikan, khusus yang AB. Setelah relationship bisa jadi juga kita give value. Ya, ini tahap ke-1, ini tahap kedua. Give value itu adalah kasih nilai tambah. Misalnya contoh, kita tahu kita punya customer Anda misalnya supplier komputer gitu kan. Anda tahu Anda punya customer A. Customer A itu adalah customer yang selalu bagus, setiap kali Anda post di Instagram dia selalu komen, dia selalu referensi, kasih tahu teman-temannya tentang bisnis Anda, dia promosiin gratis bisnis Anda, dia posting di story. Itu customer A. Anda bangun relationship, udah ya, get in touch, mungkin kadang-kadang kasih gift dan sebagainya. Nah, kasih value. Value itu apa? Sesuatu yang bukan hanya gift, tapi sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat buat dia. Contoh, misalnya tadi Anda supplier komputer, Anda punya satu customer, kebetulan customernya adalah pasangan suami istri yang anaknya mungkin masih SD gitu kan, anaknya ini pengen belajar dan anaknya Anda lihat anaknya ini bakat musik gitu kan. Nah, Anda kasih value, nilai tambah. Contoh, ini anaknya suka musik ya. Nah, kebetulan saya kenal guru musik. Ini guru musik yang bagus banget. Nih, saya kasih nomor teleponnya. Itu namanya kasih value. Ya, kasih value buat customer tersebut. Oh, customer bilang, wah, thank you ya, gara-gara dikasih nomor teleponnya guru musik yang bagus ini, saya jadi seneng nih, anak saya jadi mau belajar, dan dia sekarang belajar musiknya semakin lebih rutin, dan dia semakin lebih berkembang, suaranya jadi bagus. Thank you ya. Nah, jadi dengan demikian, relationship-nya akan lebih bonding, akan lebih erat, lebih solid. Mereka akan semakin senang beli ke Anda. Nah, biasanya kalau customer-customer yang sangat happy, satisfied dengan bisnis Anda, mereka cenderung akan sangat loyal. Dan bahkan bukan hanya loyal, mereka akan referensikan bisnis Anda ke tempat orang lain. Dan ke teman-temannya juga. Itu yang dibangun. Dan ini yang membuat bisnis Anda sustain. Jadi ini lebih emosional. Emosional. Right? Oke, so ya, kesimpulan buat Anda. Ya, kesimpulan buat Anda. Ini videonya mungkin cukup panjang, tapi saran saya kalau Anda memang ingin ya belajar supaya bagaimana bisnisnya bukan hanya grow tapi sustain, bukan hanya bertumbuh tapi juga bisa long term, jangka panjang. Saya sudah buatkan framework yang menurut saya sangat simple, praktis dan pastinya bisa dijalankan. Karena ini sudah saya jalankan. Ya, dan terbukti saya bersyukur bisnis saya long term. Saya sudah 10 tahun jadi bisnis coach ya, dan puji Tuhan, alhamdulillah saya kliennya bertambah terus ya. Saya bersyukur, Tuhan baik sekali ya, dan saya percaya kalau saya bisa membangun bisnis saya bisa bukan hanya grow tapi bisa sustain. Saya yakin Anda juga bisa punya bisnis yang bukan hanya bertumbuh tapi juga bisa long term. Ya, apalagi kalau Anda di samping Anda bekerja keras, Anda juga mengandalkan Tuhan. Ya, kalau kita mengandalkan Tuhan, luar biasa banget lah. Saya udah nggak bisa ngomong deh, itu berkat luar biasa. Oke, so kesimpulannya buat Anda, supaya bisnis Anda bisa grow dan sustain, pertama, langkah pertama Anda, ya, adalah fokus kepada traffic dulu. Traffic dulu. Ya, ingat spesifiknya, nonton video saya tentang spesifiku, marketing Anda seperti apa, dari situ. Lihat berapa yang DM, berapa yang komen, berapa yang WA. Traffic masuk. Langkah kedua, setelah traffic masuk, berapa persen yang beli? CR, conversion rate, berapa yang bisa terkonversi jadi customer. Anda ukur. Semakin bagus CR-nya, semakin tinggi CR-nya, berarti sales system Anda bagus. Nonton video saya tentang framework sales system. Lalu nomor 3, supaya bisa sustain, Anda fokuskan ke emotional. Bangun relationship dan kasih value buat customer A dan B. Oke, so itu saja dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat Anda semua, para pemilik bisnis, para pengusaha di luar sana. Saya doakan agar bisnis Anda semakin sukses, semakin berhasil.
Saya Coach Hendra Hilman, sukses selalu, take care, stay healthy, stay positif, dan salam pengusaha.